Halo semuanya, perkenalkan saya Titus Manulang. Saya dari Prodi Kehutanan dengan NIM D1D025119. Saya dari kelas R003. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang survival hutan. Jadi kita pertama-tama harus mengetahui apa sih survival hutan itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang survival hutan. Nah, yang paling pertama itu adalah apa itu survival hutan. Jadi survival hutan intinya itu adalah momen dimana kita lagi dalam keadaan genting. Ketika kita masuk di dalam hutan, kita mendapatkan momen darurat gitu. Sebenarnya ini hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi mungkin saja akan terjadi. Seperti kita tersesat di dalam hutan gitu. Jadi intinya kita bisa mencegah dengan mempelajari survival hutan ini gitu. Nah, apa sih hal yang penting ketika kita dalam keadaan darurat tadi, seperti contohnya tadi tersesat? Di sini saya mendapatkan hal yang penting itu adalah yang pertama air. Kenapa air ini penting? Karena dengan kita mempunyai air, kita akan mengurangi yang namanya dehidrasi. Jadi kita harus mencari air dulu lah ketika kita tersesat. Kalau tidak ada air lagi di dalam perbekalan kita, mungkin kita bisa cari sumber air yang ada di hutan gitu. Biasanya di hutan tuh ada pohon yang bisa menghasilkan air, batangnya gitu. Atau mungkin bisa kita cari sumber mata air atau sungai yang ada di hutan gitu. Yang kedua ada api. Kenapa api ini sangat penting? Karena api ini bisa digunakan dalam berbagai hal. Contohnya memasak, menghangatkan badan, bahkan mengusir hewan liar yang ada di hutan gitu. Mungkin juga jadi penanda kalau kita tersesat karena api ini menghasilkan asap gitu. Nah, yang terakhir hal yang penting yang lainnya itu adalah makanan. Tentu saja makanan ini adalah hal yang paling penting karena ketika kita tidak makan kita lapar. Kita bisa jadi mati kelaparan gitu. Jadi makanan itu harus kita pertimbangkan juga ketika kita tersesat gitu. Jangan langsung dihabiskan semua perbekalan kita gitu. Jadi kita harus lihat juga. Nah, selanjutnya uh, hal yang kita lakukan biar kita nggak tersesat gitu. Yang pertama tuh gunakan matahari. Kenapa kita gunakan matahari? Karena kita semua matahari itu terbit. Kita semua tahu kalau matahari itu terbit dari timur ke barat. Ya dengan mengetahui itu setidaknya kita tahu lah arah barat sama timur gitu dengan melihat matahari gitu. Intinya kita tahu udah tahu lah mana timur mana barat. Yang ke selanjutnya tuh aliran sungai. Nah biar kita nggak tersesat kita harus lihat aliran sungai. Kalau ada sungai dalam hutan tersebut biasanya aliran sungai ini menuju ke pemukiman gitu. Jadi ketika kita tersesat ini ada aliran sungai, mungkin kita bisa ikuti aliran sungai ini biar kita tidak tersesat gitu. Jadi bisa menemukan pemukiman lah karena biasanya aliran sungai ini bakal tertuju ke pemukiman. Selanjutnya kita harus memperhatikan tanda. Di hutan tuh biasanya ada tanda-tanda gitu. Jadi kalau ada tanda bisa dicermati dengan baik-baik. Nah, cara yang selanjutnya itu ketika kita tersesat, gimana sih cara cari tempat aman? Nah, cara cari tempat aman itu kita harus melihat situasi dulu. Yang pertama tuh jangan cari tempat yang rendah. Kenapa jangan cari tempat yang rendah? Karena biasanya jika terjadi hujan itu bisa banjir di tempat rendah ini. Jadi jangan cari tempat rendah lah kalau bisa gitu. Yang kedua itu jangan cari tempat di dekat sungai gitu. Jadi agak jauh dikit lah dari sungai karena yang tadi juga bisa banjir juga di sungai. Yang ketiga pilih tempat yang datar. Nah ini paling aman nih, pilih tempat yang datar gitu, jangan terlalu rendah biar gak banjir. Nah selanjutnya ketika kita tersesat, kenapa api itu sangat penting? Tadi sih udah dijelaskan sih, bisa membuat badan hangat, bisa masak makanan dan lain sebagainya gitu. Nah ini disclaimer nih, ketika kita tersesat kita harus hati-hati soal makanan. Ini yang udah dijelaskan tadi. Kenapa? Karena makanan ini kan hal yang paling penting bagi tubuh gitu. Itu kan ketika kita makan itu akan menghasilkan energi. Nah ketika makanan kita habis, itu kan kita tidak mempunyai energi.
dalam keadaan tersesat kita tidak punya energi, ini kan sangat bahaya gitu loh. Ini bakal mengurangi tenaga kita dan bisa jadi kita bakal mati kelaparan dong. Jadi maksud saya di situ kita harus hemat-hemat lah dalam makanan gitu. Nah, jika makanan kita habis, jangan langsung asal makan apa yang dalam hutan itu gitu. Kayak tumbuh-tumbuhan di dalam hutan itu jangan langsung dimakan gitu. Mungkin itu berbentuk buah, tapi kan kita tidak tahu kalau buahnya ini mungkin beracun. Jadi uh, saran dari saya jangan langsung dimakan gitu loh. Nah, pilih makanan yang dikenal lah. Intinya mungkin kalau ada mangga di hutan bisa dimakan kalau ada kali ya. Jadi hindari berbau aneh ya. Hindari makanan yang berbau aneh. Ini iya sih, kalau makanan yang berbau aneh itu udah pasti menggambarkan kalau makanan itu tidak enak gitu. Jadi kita semua juga udah tahu lah gitu. Intinya hati-hatilah soal makanan. Nah, selanjutnya tuh bahaya di hutan. Nah, bahaya di hutan ini apa sih kalau kita tersesat? Yang pertama tuh kita harus hindari yang namanya hewan liar gitu. Hewan liar ini adalah hal yang paling kita takutkan ketika kita tersesat. Apalagi hutannya itu hutan yang benar-benar ada hewan liarnya. Kita semua udah tahu gitu ada hewan liar situ. Nah, itu sangat menakutkan gitu. Nah, cara mencegahnya itu ya gunakan api lah. Karena biasanya hewan takut pada api gitu. Ya bahaya selanjutnya itu ada serangga, cuaca, sama badan sulit lah. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting sebenarnya ketika kita tersesat adalah mental. Apakah kita apakah kita punya mental apa tidak tuh itu yang paling penting ketika kita tersesat gitu loh. Mungkin saja kita punya makanan, kita punya api, punya air dan segala macam, tapi ketika kita tidak punya mental, kita sudah takut duluan. Ini udah salah gitu loh. Kita sudah tidak bisa berpikir lagi. Padahal kita punya perlengkapannya itu, tapi kita udah takut duluan karena kita tidak punya mental. Nah, hal yang paling penting ketika kita tersesat adalah mental gitu loh. Jadi kalau kita tersesat, kita udah takut duluan tuh, itu udah parah. Itu akan menambah sesuatu yang genting karena kita udah panik duluan gitu. Kita tidak bisa berpikir. Maka saran dari saya ketika kita tersesat, ya harus punya mental gitu loh. Intinya yang pertama tadi adalah fokus fokus terhadap 3 hal ini, yaitu air, tempat aman, sama api. Nah, selanjutnya tuh gunakan alam dengan bijak. Nah, ini sangat penting nih, gunakan alam dengan bijak nih. Maksudnya tuh apa? Maksudnya jika ada sungai bisa kita gunakan sungai. Jika kelihatan matahari kita bisa melihat arah timur dan barat. Jika ada makanan kita bisa pergunakan. Intinya kita bisa mempergunakan alam dengan bijak gitu loh ketika kita tersesat. Dan yang terakhir tuh tetap tenang. Nah, ini mental. Jadi mental yang paling diutamakan dalam kita tersesat gitu. Jadi kawan-kawan sekalian, jika kita tersesat, yang paling utama itu adalah mental kita. Sekali lagi saya tekankan adalah mental gitu loh. Jika kita tidak punya mental ya udah kelar. Nah, itu saja sih yang bisa saya jelaskan terhadap survival hutan. Jadi sebenarnya survival hutan ini adalah keadaan genting ketika kita ada di hutan. Yaitu keadaan yang tidak ingin kita harapkan lah. Kalau bisa jangan sampai ada yang namanya survival hutan gitu. Karena ini adalah hal yang genting gitu. Kayak tersesat lah dan segala macam. Itu saja sih dari saya. Sekian, terima kasih.